Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu samii'il alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairul huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah yang hadir di Masjid Umar bin Khattab di Desa Selacau, Bandung Barat yang semoga Allah rahmati kita semua. Pada kesempatan sore hari ini kita insyaallah ta'ala akan melanjutkan kembali materi kita tentang tafsir surat Al-Baqarah serta faidah-faidah yang ada di dalamnya. Kita memasuki atau yang sudah memasuki ayat yang ke-143-nya, di mana faidah-faidahnya akan kita lanjutkan. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi rajim, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lama may yattabi'ir rasula mimma yanqalibu 'ala aqibaihi wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallahu wa ma kana Allah yudhi'a imanakum innallaha bin-nasi laraufur rahim. Yang artinya, dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat pertengahan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia dan agar Rasul Muhammad SAW menjadi saksi atas perbuatan kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu berkiblat kepadanya, melainkan agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh pemindahan kiblat itu sangat berat, kecuali bagi orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu, maksudnya solatmu yang dahulu menghadap kiblat di menghadap ke Masjid Haram tidak akan sia-siakan. Dan sungguh Allah maha pengasih, maha penyayang kepada manusia. Bin-nas la raufur rahim. Pada ayat tadi, di antara faidah yang bisa dipetik, dan ini sekaligus tafsir ya, yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad Al-Utsaimin dalam tafsirnya, isbatu risalatin Nabi SAW, pada potongan ayat agar Rasul itu menjadi saksi atas perbuatan kalian, maka itu menetapkan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Sekaligus bahwasanya tidak ada lagi Rasul setelah beliau, karena lafaz Rasul pada ayat ini itu menggunakan alif lam di depan lafaz Rasul tersebut. Jadi wa yakuna ar-rasul, ada alif lam sebelum lafaz Rasul. Dan ini ya, dalam konteks bahasa Arab itu berfungsi alif lamnya sebagai lil ahad. Artinya ya, itu menunjukkan adanya ketetapan ya, perjanjian atau adanya batasan waktu. Sehingga agar Rasul, maksudnya Rasul itu pada umat ini. Sehingga Rasul yang
tujukan pada lafaz ini maksudnya hanya satu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan karena agar Rasul Muhammad menjadi saksi atas kalian, maka ada konsekuensi dari pernyataan tersebut, alla yakuna ba'da rasulun. Artinya tidak ada lagi Rasul setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faedah lain dari ayat tadi, yaitu pada potongan ayat, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama ma yattabi'ur rasul mimma yanqalibu 'ala aqibaihi. Pada potongan ayat, dan tidaklah kami jadikan kiblat yang dulunya kamu menghadap kiblat tersebut untuk kemudian berpindah, maksudnya, kecuali pemindahan tersebut agar kami mengetahui, kata Allah, siapa yang mengikuti Rasul dengan siapa yang berpaling ke belakang punggung-punggung mereka. Ya, artinya berbalik ke belakang, tidak mau taat kepada Rasul. Maka ini menjadi dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang menguji para hambanya dengan hukum-hukum syariat, hukum-hukum yang ada dalam syariat agamanya, baik pengujian itu berupa perkara yang Allah wajibkan atau perkara yang Allah haramkan, atau suatu kasus yang hukum pertamanya telah Allah batalkan, lalu datangkan hukum yang baru. Ya. Contoh bagaimana misalnya? Ya. Pada hukum-hukum syariat berupa misalnya perkara yang Allah wajibkan. Allah menguji mereka dengan perkara yang Allah wajibkan misalnya. Seperti kadang-kadang Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya dengan harta. Dengan cara Allah memberikan harta tersebut kepada mereka, ya, dengan jumlah yang besar misalnya. Apakah mereka tetap menunaikan kewajiban mereka atau tidak? Karena ghaliban man ubtiliya bil mal tagha min wajhin wa syahha min wajhin akhar, summa i'tada fi tamawul mal fa dhalla fi tamawulih wa tasarrufi fihi wa tasrifih. Karena umumnya orang yang diuji dengan harta, maksudnya diberikan harta yang banyak, apa yang terjadi pada mereka? Tagha min wajhin wa syahha min wajhin akhar. Ya, di satu sisi dia melampaui batas, di sisi yang lain dia bersikap bakhil. Maksudnya melampaui batas itu berapa banyak orang yang memiliki harta yang banyak, mereka menghabiskan hartanya mereka itu dalam perkara-perkara maksiat. Maksiat butuh harta tidak? Butuh harta. Ya, orang yang mabuk-mabukan, alkohol itu harganya tidak murah. Ya, berzina, ya, itu, nah ini saya nggak tahu jelasannya gimana, Allahu alam ya. Tapi kan suka selalu sering dengar mereka harus nyewa hotel, pergi ke mana, kini gitu kan, seperti itu. Nanti disangka saya udah praktek, naudzubillah, gitu. Ya, sepertinya bukan rahasia pribadi, sudah jadi rahasia umum ya. Rahasia kok jadi umum sih gitu. Sudah menjadi konsumsi publik pada hari ini. Orang-orang kok bermaksiat itu mungkin termasuk berzina, mereka butuh harta gitu kan untuk melaksanakan itu. Melancarkan korupsi butuh harta juga supaya korupsinya lancar. Ya, yang mabuk, yang maling, kalau maling itu butuh biaya enggak? Artinya sekarang gini, dia hartanya banyak. Orang kok hartanya banyak itu ya bisa melakukan maksiat apapun. Ya kan, apapun yang ingin dia lakukan, mau dia beli narkoba, kayak narkoba kan mahal-mahal itu harganya. Mau dia minum minuman keras atau dia mungkin nyewa hotel itu berzina misalnya.
Itu butuh biaya. Di satu sisi orang yang Allah berikan harta, dia gagal karena menggunakan hartanya untuk maksiat. Di sisi yang lain ada yang saking ingin hartanya tidak berkurang, dia bakhil. Jadi kalkulator hidupnya itu nggak ada plus dan bagi. Nggak ada bagi dan kurang. Kalau hitungan itu kan ada tambah, kurang, bagi, kali ya. Nah, orang yang bakhil itu kalkulator hidupnya nggak ada yang namanya bagi sama kurang. Yang ada apa? Tambah dan berkali-kali lipat. Pengennya nambah dan berkali-kali lipat. Berkurang nggak mau, apalagi berbagi. Gitu. Jadi bakhil. Ya, bakhil. Ya. Atau ada mereka yang menyia-nyiakan hartanya, tidak diolah dengan baik. Ya, tidak diolah dengan baik. Ada juga kadang-kadang seseorang itu diuji harta dengan ilmu. Wah, ini mengerikan ini kalau kita baca ini. Fayarzuqu ilman. Maka Allah berikan rezeki seseorang itu memiliki ilmu. Untuk Allah mengujinya dia beramal atau tidak dengan ilmunya tersebut. Atau kemudian apakah dia mengajarkannya kepada orang lain atau tidak. Ataukah dia menyuruh ilmu ke jalan Allah atau tidak. Ya, maka berhati-hatilah man atahullahu ilman ayyakhullu bi wahid min hadil umur. Maka berhati-hatilah seseorang yang telah Allah datangkan ilmu kepada dirinya, kemudian dia melakukan satu di antara perkara-perkara yang dilarang tadi yang barusan kita sebutkan. Demikian juga kadang-kadang seorang hamba itu yumtahanul ibadu bil ahkamil kauniyah. Kadang-kadang seorang hamba itu dia diuji dengan hukum-hukum kauniyah. Ya, artinya kauniyah itu sesuatu yang memang mesti terjadi tanpa dia usahakan. Seperti berupa musibah. Ada orang yang pengen dikasih musibah? Nggak ada. Tapi musibah pasti terjadi tidak? Pasti. Namanya musibah pasti terjadi. Ya, maka kadang-kadang seorang hamba diuji dengan berbagai macam musibah, 1, 2 atau yang lebih daripada itu. Kadang-kadang ada yang diuji dengan kedua-duanya. Dia diuji dengan hukum syariat, dia jalankan atau tidak, dan dia juga diuji dengan hukum kauniyah. Ya, berkaitan bahwa itu telah takdirkan menjadi sebuah musibah. Seperti misalnya Allah haramal saida 'alal muhrim. Seperti misalnya Allah mengharamkan orang yang melaksanakan ihram, baik umroh atau apalagi haji, itu dilarang mereka untuk apa? Memburu atau membunuh, apalagi sampai menyantap hewan-hewan buruan yang ada di Mekah dan Madinah, di masjid di tanah Haramain. Ya, maka suatu waktu Allah Subhanahu wa taala pernah mengutus beberapa burung kepada para sahabat ketika mereka sedang umroh. Yang hewan buruan tersebut bisa ditangkap dengan tangan, bisa dilempar dengan tombak mereka. Yang tadinya ketika pelaksanaan, ketika mereka sedang berihram itu tidak ada. Mereka harus sengaja pergi ke tempat yang jauh untuk memburu hewan buruan. Sekarang ketika mereka sedang ihram, tiba-tiba Allah jadikan hewan-hewan buruan itu mendekat mereka. Bisa digapai oleh tangan atau mereka lemparkan tombak, mereka nyampe. Saking dekatnya posisi antara mereka dengan hewan-hewan buruan tadi. Ini ujian. Ujian. Mereka sabar enggak dengan perkara yang Allah haramkan? Karena orang yang berihram diharamkan untuk memburu atau apalagi membunuh hewan buruan. Ini tidak mereka kejar, datang sendiri. Mereka sabar atau tidak? Iya kan? Mereka sabar atau tidak? Di samping mereka bersabar tidak dengan apa? Dengan ibadah ketika mereka melaksanakan haji gitu kan. Saya beberapa kali nanya kepada orang-orang yang telah melaksanakan ibadah haji, ya semoga kita bisa menyusul mereka, amin. Itu kalau haji capek enggak? Capek memang. Ya. Jadi mulai dari
dari tanggal 8 hari Tarwiyah gitu kan ke Mina, besok paginya mereka ke Arafah gitu kan sampai siang. Arafahnya wukuf itu berhenti di Arafah itu diam di situ sampai sore. Ya, diam di situ sampai sore. Itu di tempat yang terbuka. Tempat yang terbuka. Itu setelah itu malamnya itu berangkat ke Muzdalifah. Di Muzdalifah juga mereka tidak nginep di hotel karena masih pakai ihram kan. Besok paginya ya itu berangkat mereka ke Mekah untuk tawaf ifadah. Ya. Kemudian dari situ mereka balik ke Mina. Diam di Mina sampai tanggal 13 baru selesai ibadah haji. Itu dia melelahkan memang. Dan mereka diuji dengan perkara yang Allah wajibkan kepada dirinya. Kalau haji itu kan menjadi wajib bagi mereka yang sudah memiliki kemampuan. Wajib itu. Harta udah cukup, badan sehat, perjalanan aman, maka panggilan Allah telah tiba pada dirinya. Maka dia wajib menunaikan ibadah haji. Ya. Segera dia mendaftarkan ibadah untuk berangkat haji. Kalau nunggu minimal dia udah daftar untuk reguler kalau dia mampu. Kalau enggak, ambil haji furoda. Furoda itu tiap tahun bisa berangkat. Memang harganya lumayan. Harganya lumayan. Tapi tiap tahun bisa berangkat insyaallah ta'ala. Biar dia mampu berangkat. Ya. Minimal kalau nggak salah haji furoda itu sekitar 200 juta kalau nggak salah. Itu murah kalau orang punya uang 2 miliar. Mahal itu karena orang terboga duit. Matak mahal. Yang punya duit murah. Ya, 200 juta dengan 2 miliar itu kan kecil. Nah itu udah wajib tuh banget tuh orang tuh. Berangkat, wajib. Ambil haji furoda, berangkat. Ya, jangan nunggu reguler. Punya uang 1 miliar, daftar reguler, nunggu panggil reguler. Allah musta'an. Panggilan Anda telah tiba, berangkat saat itu. Haji segera daftar, panggilan sudah tiba, gitu kan. Nah, dia wajib melaksanakan, ini namanya hukum syariat. Ini Allah uji. Ketika dia diberikan harta, diberikan sehat badan, Allah uji. Dia melaksanakan haji atau tidak. Ya. Nah, kalau misalnya di zaman Nabi ya, para sahabat nggak perlu ongkos kan. Tapi tahukah kita? Ya. Mereka tidak menggunakan bus itu. Ya. Itu kan antum kalau misalnya tinggalnya di Madinah, pelaksanaan haji itu kan dan umroh secara umum kan di Mekah. Mekah, Arafah, Muzdalifah, Mina itu Muzdalifah gini, Arafah, Muzdalifah, Mina itu bertetanggaan. Mekah yang agak jauh. Tapi masuk dalam dekat dengan wilayah Mekah. Sementara dari Madinah nih ke Mekah itu 450 km. Kalau pakai bus itu 6 jam. Itu dulu para sahabat jalan kaki loh. Saya pernah nanya, kira-kira kalau 450 km dari Bandung kemana? Itu ke Semarang kalau nggak salah. Bandung Semarang 450, bener gak sih? Ke Surabaya, Solo, iya Semarang atau Solo itu jalan kaki Bandung Solo. Itu luar biasa. Nggak pakai ongkos tapi pakai tenaga gitu kan. Seperti itu. Diuji dengan kepayahan segala macam. Bersama dengan mereka itu datang Allah mengutus beberapa hewan buruan yang enak untuk ditangkap. Diuji mereka sabar nggak nih dengan itu semua. Ya. Maka kadang-kadang Allah menguji para hambanya dengan hukum syariat berupa perkara Allah yang Allah wajibkan mereka kerjakan atau tidak. Perkara yang Allah haramkan mereka tinggalkan atau tidak. Atau perkara musibah. Makanya para ulama membagi kesabaran seseorang itu yankasimu as-sabru ala salasati aqsam. Sabar itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala kitabnya Al-Wabil Sayyib, sabar itu terbagi menjadi 3. Ya, sabar terbagi menjadi 3. Yang pertama as-sabru ya, as-sabru fi ta'atillah. Pertama adalah sabar dalam mentaati Allah. Menjalankan perintah. Itu butuh kesabaran.
Ya. Yang kedua as-sabru an maharimillah. Kesabaran dalam meninggalkan perkara yang Allah haramkan. Untuk tidak melakukan dosa orang juga butuh sabar. Ya, sabarnya dengan cara menahan diri. Ya, sedangkan sabar menjalankan perintah, sabar untuk bertahan. Tidak meninggalkan perintah tersebut. Bertahan. Sedangkan sabar dari perkara Allah haramkan, dia bertahan untuk tidak mengerjakannya. Ya. Goda kan banyak itu perkara Allah haramkan, dia sabar jangan gitu kan, seperti itu. Yang ketiga adalah as-sabru ala aqdarillah, ya, minal masaib al-mu'dhiyah. Yang ketiga adalah kesabaran terhadap musibah-musibah yang telah Allah takdirkan dan itu membuat kita menderita. Tetap sabar. Ya. Nah, Allah menguji kesabaran mereka pada 3 perkara tersebut. Ya, 3 perkara mereka tersebut. Nah, misalnya berkaitan dengan harta, kewajibannya diinfakkan, kewajibannya disedekahkan, kewajibannya misalnya yang semisalnya misalnya. Ya. Maka Allah uji apakah dia menggunakan hartanya atau tidak. Allah kadang-kadang menguji dengan ilmu, tadi sudah kita sampaikan. Kadang-kadang Allah menguji dengan jabatan dan yang lainnya. Intinya, ya, namanya, kadang-kadang Allah menguji dengan musibah. Intinya bahwa hidup ini adalah ujian. Dalam sebuah hadis sahih riwayat Muslim, Allah memuji seorang mukmin dengan karakternya yang baik terhadap 2 ujian ini. Ya, Nabi bersabda, "Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu lahu khair. In asabat ustarra'u syakar fa kana khairallah, wa in asabat udarra'u sabara fa kana khairallah. Walaysa dzaka illa li amril mu'min." Sungguh mengagumkan, ajaib urusan seorang mukmin itu, karena seluruh perkara yang ada pada dirinya menjadi kebaikan. Tatkala dia diberikan kenikmatan-kenikmatan, maka dia pandai mensyukurinya. Bersyukur atas nikmat dan kebaikan buat seorang mukmin ini. Begitu pula ketika dia diberikan berbagai macam ujian dan musibah, maka dia bersabar atas musibah tersebut, dan kesabaran menghadapi musibah pun kebaikan bagi dirinya. Maka pandai bersyukur, kokoh dalam bersabar merupakan karakter kebaikan pada seorang mukmin. Walaysa dzak illa li amril mu'min. Dan semua itu, ya, tidak terjadi kecuali pada seorang mukmin saja. Pada seorang mukmin saja. Nah, mudah-mudahan ya kita diuji, kemudian Allah berikan kelulusan pada ujian kita tersebut. Dan para sahabat ketika berkaitan masa kiblat, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, memindahkan kiblat yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, tadinya menghadap Palestina sekarang pindah ke Mekah. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladzina hadallah. Ya. Bahwasanya pemindahan kiblat itu bukan perkara mudah kecuali bagi mereka yang Allah telah berikan hidayah. Dan adalah pemindahan kiblat itu untuk menguji, lina'lama may yattabi'ur rasula mimma yaqalibu ala qaibai, untuk kami menguji, kata Allah, untuk mengetahui siapa yang betul-betul taat kepada Rasul, siapa yang tidak mau taat, yang kemudian kembali ke belakang dan tidak mau ikut Rasul. Sehingga ayat ini sekaligus memberikan faedah kewajiban mengikuti Rasul. Ya. Karena kata Allah, untuk kami menguji siapa yang ittiba mengikuti Rasul. Karena Allah Subhanahu wa taala menguji para hambanya untuk mengetahui apakah mereka ikut Rasul atau tidak. Dalam hal ini para sahabat radhiyallahu anhum ittaba'u ar-rasul fi dzalika asyaddal ittiba. Dan para sahabat adalah orang-orang yang sangat-sangat kuat dalam mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat di sini, ja'ahum rajulun wa hum yusalluna al-fajr fi Quba'a wa hum ruku'. Ada seorang datang, ya, memberitakan kepada para sahabat yang saat itu mereka sedang ruku pada saat sholat subuh di Masjid Quba. Quba itu kalau dari Masjid Nabawi itu sekitar 15 menit Masjid Quba. Ya, 15 menit pakai bus. Jalan kaki mungkin sejam mungkin. Ya, dekat lah, insya Allah terhitung dekat.
Nah, ada seorang laki-laki mengabarkan kepada para sahabat yang sedang ruku di Masjid Quba. Dia berkata, Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Quran. Sesungguhnya Nabi SAW pada tadi malam itu, ya pada malam ini kan subuh nih salatnya nih. Tadi malam itu Nabi telah mendapatkan wahyu Al-Quran turun kepadanya. Wa qad umira ayyastaqbil Ka'bata. Ya, dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka mereka saat itu sedang ruku, misalnya kiblat ke sini ya. Ini Mekah nih. Ini Mekah. Nah, sebelum pemindahan itu mereka menghadapnya ke sini, ke arah Palestina. Ketika ada berita dari orang luar, ini sholat subuh ya ketika ruku, di luar teriak. Ada orang teriak, satu orang. Innan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailatul Quran. Nabi tadi malam itu telah mendapatkan wahyu Al-Quran, ya. Wa qad umira ayyastaqbilal qiblata ayyastaqbila al-Ka'bata, dan dia telah diperintahkan untuk menghadap ke arah Ka'bah. Maka fastaqbaluha, maka para sahabat yang ada di Masjid Quba itu langsung memutarkan badannya menghadap kiblat. Yang tadinya wajah mereka menghadap Syam, sekarang mereka mutar menghadap ke Mekah, Ka'bah. Jadi Syam itu ya disebut Syam itu Palestina, Syria, Yordania, yaitu Syam. Ya. Kemudian mereka berputar menghadap ini. Demikian juga apa yang dilakukan oleh Banu Salamah di Masjid Qiblatain. Mereka juga sama. Sedang ruku, dapat berita itu langsung muter. Kalau Quba kan sudah ada namanya, Quba dari dulu juga. Ya, awal baitin wudi'a linnas gitu kan, kata Allah bahwa Quba itu adalah masjid pertama yang Allah letakkan untuk manusia. Jadi Rasulullah bangun ketika Rasulullah hijrah sebelum sampai ke Madinah, ya, maka beliau membangun masjid dulu pertama, Masjid Quba di situ. Sampai sekarang masih ada Masjid Qubanya. Nah, ini ada lagi masjid yang lain yang para sahabat sholat di tempat yang lain. Nah, tempat sholat mereka sekarang masjid namanya Masjid Qiblatain. Qiblatain artinya dua kiblat, karena dulunya mereka menghadap ke Syam, sekarang berpindah kepada ke arah Mekah ya, ke Ka'bah begitu. Ini menunjukkan betapa para sahabat itu orang-orang yang sangat kuat kesetiaan mereka untuk mengikuti Rasul. Idzan fattiba'ur rasuli wajibun. Ya. Oleh karena itu mengikuti Rasul hukumnya wajib. Ya. Kalau seandainya enggak wajib, maka tidak ada faedahnya Allah menguji manusia untuk memindahkan badan mereka ke arah kiblat. Karena arah kiblat itu Allah mengatakan lina'lama may yattabi'ur rasul bimma yanqalibu ala aqibai. Untuk kami mengetahui, menguji siapa yang memang ikut Rasul, mana yang tidak ikut Rasul. Yang kemudian kembali kepada punggung membelakangi mereka, tolak memalingkan belakang dan tidak mengikuti Rasul. Ya, jadi pemindahan kiblat itu menjadi ujian buat manusia pada saat itu, siapa yang betul-betul ikut Rasul atau tidak. Faedah lain dari ayat tadi menetapkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan agar kami mengetahui, ya, dan ilmunya Allah. Maka ini menjadi dalil bahwa Allah berilmu, dan ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surah At-Talaq ayat 12. Faedah yang lain dari ayat tadi, anna riddatan Islam inqilabun. Bahwasanya namanya murtad dari Islam itu artinya dia balik ke belakang. Ada orang-orang yang ketika kiblat ini dipindahkan, dia tidak mau memutarkan badannya. Maka pada saat itu, ya, pada saat itu
ketika dia tetap bertahan dengan ke arah kiblatnya menghadap Syam, Palestina, tidak mengikuti kiblatnya ke arah Ka'bah, maka otomatis itu mereka telah murtad dari Islam. Wa qalu, mereka berkata, inna Muhammadan laisa ala yaqinin min amrih bil ams lahu qiblah wal yawma lahu qiblah. Muhammad ini orangnya enggak yakinan. Hari ini ya kemarin dia bilang kiblatnya ke Palestina, ayeuna ke Ka'bah, enggak konsisten kata mereka. Gitu. Makanya mereka memilih untuk tidak mengikuti Nabi Muhammad. Maka saat itu murtadlah mereka dari Islam. Padahal wa ma alimu anna dzalika mimma yu'addu risalah. Padahal tidakkah mereka mengetahui bahwa sungguh justru perbuatan seperti itu menguatkan kerisalahan kenabian beliau. Karena begini, kalau orang itu dusta, ya, karena bila seseorang itu adalah pendusta besar, maka dia pasti justru berusaha untuk tidak merujuk kepada kebenaran. Kalau dia rujuk dengan kebenaran, dia akan mudah untuk rujuk. Kalau orang jujur untuk mencari kebenaran, maka dia tidak akan mempertahankan pendapatnya yang sebelumnya. Bila kemudian datang pendapat yang baru dan ini lebih baik, lebih benar. Ya. Karena kata mereka, rujuk artinya mengubah pandangan sebelumnya kepada yang baru, rujuk kepada kebenaran. Kata mereka, ini berarti nggak konsisten. Aib yang seperti itu. Ya. Berarti menandakan orang ini tidak jujur untuk mencari kebenaran. Ya. Sementara orang yang jujur, dia tidak peduli, ya, terhadap apa yang diwahyukan kepada Rasulullah SAW. Apakah itu bersesuaian dengan yang sebelumnya wahyu tersebut, ataukah ada pendapat yang baru? Bila itu betul dari Rasul, maka dia pasti akan ikuti, walaupun pendapat baru ini mengubah pendapat yang lama. Artinya orang yang betul jujur imannya kepada Rasul, maka bila ada perubahan dari Rasul, mereka tetap ikut. Adapun yang dusta dalam imannya kepada Rasul, ketika Rasul berubah, mereka jadi menyaksikan, iya teh Rasul teh benar nggak ini teh Rasul? Kok nggak konsisten dengan pandangan pendapatnya? Kemarin kiblatnya ke sana, sekarang kok kiblatnya ke sini. Nah gitu. Bukankah Abu Bakar As-Siddiq mendapatkan gelar As-Siddiq, saking tidak ada satupun berita dari Rasul yang tidak dia percayai. Awal mulanya peristiwa Isra Mi'raj. Jadi Isra Mi'raj di mana Rasulullah SAW itu berangkat dari Masjidil Haram ke Palestina dalam satu malam, itu membuat manusia berpecah menjadi 3 golongan besar. Yang pertama mukmin sejati, yang kedua munafik sejati, yang ketiga kafir sejati. Orang kafir jelas mendustakan. Semakin yakin mereka bahwa Muhammad ini pembohong. Mana mungkin, ya, dari Mekah ke Palestina itu ditempuh dalam satu malam, pakai kendaraan yang paling bagus saja itu mesti sebulan paling cepat kata mereka. Ini gak masuk akal. Tampaklah Muhammad ini pedusta kata mereka. Yudzubillah. Adapun orang munafik, maka mereka menyembunyikan kekafiran mereka dan menampakkan keislaman. Mereka semakin ragu dengan kebenaran Muhammad dan semakin menyimpan kekafiran mereka dalam hati. Ya, adapun orang mukmin, tampaklah kejujuran iman mereka akan kerisauan Nabi Muhammad. Ada sahabat-sahabat Nabi SAW yang mungkin terprovokasi dengan orang munafik. Ya, misalnya meragukan kebenaran Muhammad.
tapi datang kepada Abu Bakar As-Siddiq. Lalu kemudian Abu Bakar As-Siddiq bertanya, betulkah Muhammad mengatakan demikian? Ya, sahih. Apa kata Abu Bakar As-Siddiq? Jangankan seperti itu, lebih dari itu aku percaya. Maksudnya apa? Jangankan 1 malam, 1 jam saja Nabi ke Palestina, aku percaya. Tuh lihat. Makanya namanya As-Siddiq, banyak membenarkan ya berita yang datang dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi orang-orang yang jujur mengikuti Muhammad pada saat itu akan tampak kemana Nabi mengucapkan ada perubahan, mereka akan ikut. Tapi yang munafik, orang dusta keimanannya, maka mereka akan memunculkan provokasi, membangun opini, menyaksikan, meragukan kebenaran Muhammad sebagai seorang utusan Allah Jalla wa'ala. Dari sini para jamaah sekalian menunjukkan kepada kita bahayanya seseorang itu tidak mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila dia mungkin sampai meragukan berita Nabi padahal sahih, itu bisa terancam kufur loh. Padahal sahih sanadnya. Sanadnya sahih. Tapi dia ragukan kebenaran. Ya, kebenaran maknanya atau apapun itu. Ya, maka hati-hati. Seseorang itu keluar dari agama tanpa dia sadari hanya dengan sebab dia menolak kesohihan berita dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kisah pemindahan kiblat, kata Syekh Utsaimin, menunjukkan bahwasanya namanya kemajuan an-taqaddum haqiqatan innama yakun bil Islam. Ini para sahabat kan mereka ikut memalingkan badan mereka ke Ka'bah nih. Ya. Maka sementara Allah menyebut orang yang tidak membalingkan kiblat itu orang yang membalikkan badan mereka ke belakang. Kan begitu ya? Bertahan tidak berpaling. Ya, disebutnya mempertahankan status quo. Gitu. Settle. Yang ini berputar. Apa faidahnya? Menunjukkan namanya kemajuan itu adalah dengan Islam. Karena ini apa? Perkembangan kan? Paham nggak? Yang bertahan dengan yang lama, tidak ikuti Islam, itu adalah namanya kemunduran. Namanya kemajuan itu ikuti Nabi. Bertahan itu tuh gaya lama. Kurang lebih begitu, kurang lebih maknanya. Maka fa inna hadha qatarju ala ghairi huda. Orang yang bertahan mempertahankan status quo tadi, tidak mau mengikuti Islam, mengikuti Rasul, ya, maka hakikatnya mereka itu mempertahankan sesuatu tanpa petunjuk. Benar nggak? Ya. Karena apa? Karena orang yang tetap bertahan itu, dia tidak melihat apa yang terjadi di belakang punggungnya. Kan kita lihat tuh, ketika orang-orang Arab dibalikan kiblatnya ke arah Ka'bah, kita lihat pada hari ini kan bagaimana Allah memberikan kemajuan besar kepada ya orang-orang Arab kan hari ini. Sehingga kita mengatakan orang-orang yang tidak berpegang teguh kepada kitabullah dan sunnah Rasul, mereka itulah hakikatnya orang-orang yang terbelakang. Gitu kan? Coba lihat begini. Pada hari ini orang melihat, wah menutup aurat itu nggak modern. Padahal
Sebelum Islam datang zaman jahiliyah, itu kan jilbab belum ada, benar nggak? Masa jahiliyah itu wanita-wanita itu tidak pakai jilbab, membuka aurat. Datang Islam, aurat ditutup. Berarti menutup aurat namanya kemajuan. Buka aurat kembali kepada zaman jahiliyah, namanya kemunduran. Ngerti nggak? Jadi kalau misalnya buka-bukaan, mengatasnamakan ini kemajuan modern, kita mengatakan justru membuka aurat itu adalah kemunduran. Maka bagi kita kaum muslimin, kita ingatkan kepada wanita-wanita muslimah, Anda membuka aurat atau mempertahankan tetap membuka aurat, itu berarti Anda mempertahankan kemunduran. Zaman jahiliyah juga kayak begitu. Islam datang ditutup aurat, ini namanya kemajuan. Maka orang-orang yang berpegang teguh pada kitab Allah sunnah Rasul, itulah orang-orang yang maju. Dan memperhatikan saja, bila seseorang itu berpegang teguh kepada kitab dan sunnah, mesti maju. Asalkan belajar kitab sunnahnya benar ya, mesti maju. Contoh misal begini, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, ya, belajar kepada kita, misalnya untuk salatlah kita seperti beliau salat. Hadis Bukhari ini, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Maka orang-orang yang hidup hari ini, dengan kemudian mereka melakukan penelitian, membuka literatur, maka ini adalah cara berpikir orang yang maju. Benar nggak? Siapapun yang mengadakan penelitian itu namanya orang yang maju. Bahasa agak-agak kerennya dari bahasa Ciamis itu research namanya. Ya. Penelitian. Setiap orang yang mengadakan penelitian itu orang yang berpikir maju. Ini benar nggak? Memastikan benar, mulai dia mencari kabar berita. Ya, contoh misalnya, ya, Nabi mengatakan wa in ja'akum fasikum min nabain fatabayyanu. Jadi gini, ada seorang sahabat, saya lupa namanya, dikirim dari Madinah untuk satu kaum untuk ngambil apa? Ngambil zakat. Nah, mereka ini penduduk di sini, ini kaum muslimin, itu sudah bersiap-siap menyambut pengumpul zakat ini sambil mereka menyiapkan pedang mereka, karena salah satu penghormatan dan budaya Arab, salah satu penghormatan menyambut tamu itu mereka apa? Menyiapkan senjata istimewa mereka. Sebagai penghormatan. Nah, yang ini menyangka bahwa kampung ini menolak untuk bayar zakat. Maka mereka siap akan membunuh orang yang memungut zakatnya. Dia nggak tabayun dulu. Opini ini dimunculkan. Akhirnya Allah turunkan berita di surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun bina'in fatabayyanu an tusibakum an jahalatin, apalah bunyi lafadznya. Wahai orang beriman, jika datang kepadamu berita dari orang fasik, maka cek and recheck dulu. Ya, jangan sampai akhirnya apa? Kalian melakukan kesalahan karena kebodohan gitu. Ya. Nah, check and recheck itu gaya berpikir orang yang maju. Tidak mudah percaya pada opini yang dihembuskan. Itu cara berpikir orang yang maju. Antum buktikan aja pada hari ini, setiap ada berita yang sifatnya membangun opini atau bangun provokasi, kemudian orang itu tenang, tidak langsung mengiyakan, mengadakan check and recheck, maka dia akan selamat, tidak mudah masuk dalam penganiayaan, pendoliman, karena dia sudah cek ternyata ini nggak benar. Ini berpikir orang yang maju. Ya, setiap ada berita nggak langsung dipercaya dulu. Tapi orang yang berpikir mundur adalah setiap berita yang masuk langsung diiyakan. Langsung kemudian dia ikut-ikutan apa? Menyerang si fulan dan si fulan. Tanpa dia ngadakan cek and recheck dulu betul atau tidak. Maka orang muslim yang betul-betul dia mengikuti Rasul, mengikuti Al-Quran, mengikuti sunnah,
Selama memang dia betul-betul paham aplikasinya, maka dia telah berada pada kemajuan. Maka oleh karena ini kita perhatikan, ya, perhatikan orang-orang yang betul-betul mendalami kitab dan sunnah, ya, itu diperhitungkan oleh siapapun dalam dunia pentas apapun, ya, mau nasional, regional atau internasional. Antum tahu misalnya Dr. Zakir Naik? Lihat, ketika dia meneliti ayat dan hadis, dia menampilkan sosoknya sebagai seorang sunnah, ya, dengan tampilan yang sunnah, ya, dan lantang menyampaikan kebenaran. Berapa banyak orang-orang Islam, berapa banyak orang-orang dari negeri kufar yang notabene mereka ini para pemikir, orang kritis, itu masuk Islam dalam jumlah yang besar. Betul. Ya, saya sering melihat beberapa YouTube ya tentang namanya judulnya Convert to Islam. Convert to Islam. C-O-N-V Voltus E-R-T to Islam. Convert to Islam. Ya, kebetulan baru sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Itu kata mereka, mengapa saya masuk Islam? Karena Islam ini agama yang logis katanya. Setiap otak ini bekerja untuk melakukan hukum sebab akibat, datang Islam sebagai jawabannya. Dan itu tidak ditemukan di agama-agama yang lain. Sehingga kita dapatkan orang-orang yang masuk Islam dari agama sebelumnya para pemikir. Orang-orang yang tadinya Islam masuk pindah ke agama selain Islam, itu orang-orang yang terjungkir. Gitu. Ya. Di abad sekarang yang penuh dengan informasi yang berkembang, mari kita cek data-data yang ada di seluruh dunia. Agama apa di 20 tahun terakhir ini, ya, pemeluknya paling banyak, dan pengertian perpindahan agama yang paling banyak dari agama ke agama yang lain dalam 20 tahun terakhir ini, jawabannya siapa? Jawabannya Islam. Tanpa ada satupun darah yang terkucurkan. Jadi sekaligus bantahan pada orang mengatakan bahwa Islam itu bisa disebarkan kalau menggunakan pedang. Lihat pada hari ini, apalagi di masa pandemi ya. Kan banyak tuh orang-orang yang masuk ke Islam tuh. Apakah karena mereka dipaksa? Enggak. Mereka mikir, mendapatkan informasi, ya. Semua yang mereka tanyakan tentang agama mereka kepada orang-orang ahli dalam agama mereka nggak mendapatkan kepuasan. Begitu mereka mulai meneliti Islam, ya, bersama dengan Allah memberikan hidayah, mudah mereka untuk menerima agama Islam. Menunjukkan Islam ini adalah kemajuan. Ya, Islam adalah kemajuan. Saya pakai sebuah contoh yang lain begini. Ada nggak profesor yang dia membidangi dua bidang? Dia profesor ekonomi, dia juga profesor kesehatan. Ada nggak? Dia profesor kelautan, dia juga profesor teknologi. Ada nggak? Ada? Hampir nggak ada. Tapi kita lihat, datang seorang manusia bernama Muhammad, menjelaskan berbagai macam perkara yang ada pada kehidupan manusia. Masalah akidah dijelaskan, masalah ekonomi dijelaskan, masalah sosial dijelaskan, masalah lingkungan dijelaskan, masalah alam semesta dijelaskan. Di masa teknologi masih sangat terbatas masa itu kan, tapi membicarakan semua disiplin ilmu yang ada pada hari ini. Menunjukkan bahwasanya agama ini bukan buatan Muhammad, dan siapapun yang mengambil agama ini dari istiqomah di atasnya, mesti dia menjadi orang yang maju. Selama benar ya belajarnya ya, dan mengamalkannya. Coba, dalam Islam kita diajarkan menyukai kemalasan atau berlindung dari kemalasan.
Berlindung dari kemalasan. Ada nggak contoh orang yang malas itu berhasil? Yang ongkang-ongkang kaki malas, nggak mau ini, nggak wadul gitu. Ada nggak contohnya dia berhasil? Ada nggak? Oh saya mah santai aja Pak Ustadz. Uang ngalir, itu uang bapak lu, warisan. Yang rajin tuh bapak ente. Ente sekarang punya banyak uang itu, yang rajin tuh bapak ente. Ente duduk santai itu nanti habis. Cucu ente ntar kere juga karena udah habisin sama ente. Nggak ada. Contohnya orang yang malas berhasil. Berhasil bidang apapun nggak ada. Mau di bidang bisnis, mau di bidang keilmuan, nggak ada orang yang malas itu berhasil, nggak ada. Makanya Nabi mengajarkan untuk berlindung dari kemalasan, dibaca pagi dan petang kan? Ya, wa'audzubika minal kasali wasuil kibar kan gitu kan, aku berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan rasa malas dan keburukan di masa tua. Artinya seorang yang malas pada masa muda semakin tuanya semakin buruk gitu. Maka kalau orang faham di situ, dia akan tahu bahwasanya kalau Rasulullah mengajar untuk berlindung dari kemalasan, maka dia harus berusaha untuk rajin. Dia harus belajar untuk giat. Dia belajar untuk tekun. Ya, nggak akan malas-malasan. Dia akan aktif, berpikir dan bergerak, merancang ini, merancang itu, membuat ini, membuat itu. Dia akan aktif. Tidak nunggu, gimana nanti aja aku mangkewe. Gak begitu dalam Islam. Makanya kalau orang Islam itu paham ayat dan hadis, berikut penterjemahannya dan lihat aplikasi para sahabat, mereka akan tahu bahwa Islam ini akan membawa kepada kemajuan. Andai Islam datang itu kemudian tidak membahas buruknya malas, nggak akan ada para sahabat yang rajin perang itu. Hanya orang munafik yang malas berperang. Para sahabat tidak. Perang itu butuh semangat tidak? Butuh. Sahabat tidak ada yang malas untuk menghantarkan nyawa mereka bahkan demi tegaknya agama Allah Subhanahu wa taala. Ikhwas sekalian, ya, banyak orang Islam itu lalai dari agamanya. Sementara orang-orang di luar agama kita begitu rajin untuk memurtadkan orang Islam, dan mereka sudah membangun berbagai macam rencana. Mereka siapkan SDM-nya handal, mereka siapkan dana yang besar agar orang Islam mereka bisa keluarkan dari agamanya. Memanfaatkan kemalasan orang Islam untuk belajar tentang agamanya. Ya. Jadi kan ada opini begini. Saya nggak mau masuk Islam. Kenapa? Kalau orang Islam itu banyak yang bodoh-bodoh kata mereka. Ya, jarang ada yang berhasil. Maka kita mengatakan begini. Kalau Anda ingin melihat saktinya Islam dan kaum muslimin, Anda lihat para sahabat Nabi. Itu contoh yang paling bisa diuji. Makanya orang mukmin pada hari itu disuruh merujuk kepada para sahabat kan. Itu yang bisa diuji. Para sahabat itu mengumpulkan sebuah karakter kemajuan. Orang Islam pada hari ini nggak bisa Anda jadikan patokan Islam itu agama kemunduran. Lihat para sahabat. Dan juga lihat orang-orang yang mengikuti para sahabat. Ya, selama mereka jujur gitu mengikuti para sahabat, maka mesti mereka akan maju. Ya, mereka akan bersemangat untuk berdakwah, bersemangat untuk memajukan umat dengan berbagai macam apapun yang bisa dia sumbangkan. Ya, dia bisa nyumbangkan tenaga dengan tenaga, dengan pikiran dengan pikiran, ya, dengan harta. Jangan sampai orang Muslim itu berpikirnya mundur, ya, nyumbang kagak, cerewet, hayu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada kan? Nyumbang enggak gitu, baik tenaga enggak, pikiran jauh, harta enggak. Tapi kalau ada lihat orang yang berbuat dikomentari, dikomen hayu. Ada nggak kayak gitu? Banyak loh. Orang yang tidak berbuat apa-apa untuk Islam, tidak dengan tenaganya, tidak dengan pikirannya, tidak dengan hartanya,
tapi mengkritik tajam orang-orang yang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini orang yang berpikir mundur. Sementara Allah menyatakan dalam ayat ini, bila Anda masuk dalam Islam ini, membela agama ini, Anda telah masuk dalam kemajuan. Ya. Jadilah kita ini pembuka-pembuka kebaikan. Ya. Apa yang bisa kita lakukan buat agama ini kita lakukan. Ya, ada kekurangan pada saudara kita itu kita maafkan dan kita tutupi dan kita doakan. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam secara makna, ya, bila kita tidak mampu memberikan kebaikan pada orang lain, maka tahan keburukan kita untuk mereka. Paham ya? Bila kita tidak bisa memberikan kebaikan pada orang lain, maka tahan keburukan kita untuk mereka. Ya. Yang paling bagus lakukan dua-duanya. Jangan berikan keburukan, tutup keburukan yang ada dan ganti dengan kebaikan. Ya. Faedah lain dari ayat tadi, taghyir qiblati syaqun ila ala ta'ifatin muayyanatin minan nas. Bahwasanya merubah gerakan kiblat dari Palestina ke Mekah ini bukan perkara yang ringan. Allah mengatakan wa in kanat lakabiratan. Ya, sesungguhnya memutarkan badan, memindahkan kiblat gerakan salat ya dari Palestina ke Mekah itu bukan perkara yang mudah. Karena itu sudah dilakukan bertahun-tahun. Kalau bahasa kita mah sudah PW gitu loh. Sudah zona nyaman. Udah asik gitu. Kemudian harus diubah. Itu kan perkara mudah. Kecuali mereka yang Allah berikan apa? Hidayah. Ini juga menjadi pelajaran buat kita. Ketika kita sudah nyaman pada suatu ibadah, lalu kemudian kedatang dalil yang menyuruh kita tinggalkan ibadah tersebut. Ini adalah ibadah yang benar sesuai dengan dalil. Itu nggak mudah loh. Orang misalnya sudah biasa zikir dengan zikir tertentu. Ketika kita habis sholat, udah nyaman. Tapi ternyata dapat keterangan zikir yang sesuai dengan Nabi itu kayak begini, nggak kayak begitu. Itu nggak mudah dia untuk langsung meninggalkan zikir tersebut. Benar nggak? Benar atau tidak? Iya kan? Enggak mudah itu. Illa man hadallah, kecuali mereka yang Allah berikan hidayah. Jadi orang yang dia bisa meninggalkan kebiasaannya dan dia beribadah tanpa tuntunan dari Allah dan Rasulnya, lalu kemudian dia mengikuti ya dalil yang ada dalam kitab dan sunnah, itulah hakikat sejatinya orang yang telah mendapatkan hidayah, dan itulah hakikatnya orang-orang yang telah mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah menyatakan hidayah itu dari siapa? Dari Allah. Dan para sahabat sudah diberikan gelar orang-orang yang mendapatkan hidayah karena mereka mau memindahkan badan mereka ya dari menghadap kiblat ke Palestina kemudian ke arah Mekah. Faedah berikutnya dari ayat tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang-orang yang melakukan suatu amalan yang dibangun di atas keimanan. Ya. Karena para sahabat yang dulunya menghadap kiblat ke arah Palestina itu karena iman mereka kepada Allah dan Rasulnya. Ketika Allah dan Rasulnya menyuruh mereka untuk memindahkan kembali kiblat mereka ke arah Ka'bah, mereka tetap menghadap Ka'bah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala-pahala mereka waktu mereka sholat menghadap Palestina. Termasuk yang sudah meninggal. Sahabat yang sudah meninggal dan belum sempat menghadap kiblat yang baru. Tetap Allah berikan pahala dari sholat-sholat mereka yang dulu mereka lakukan menghadap Palestina. Ya. Seperti ini maknanya sama dengan sabda Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim.
Man hamma bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang begitu sudah sangat ingin melakukan satu kebaikan, yang dia lakukan bahwa ini karena imannya kepada Allah, ingin cari pahala, ternyata tidak terwujud, maka Allah tetap catat baginya pahala sempurna. Misal begini, seseorang itu berniat dia ingin bangun malam untuk sholat tahajud. Dia sudah berniat kuat ingin bangun sholat tahajud. Ternyata ya ketiduran, mungkin karena faktor lelah atau karena faktor yang lain. Akhirnya ternyata apa? Dia bangun pas sholat adzan, pas adzan. Maka tetap dicatat pahala untuknya sholat malamnya utuh. Termasuk antum yang kata Nabi SAW, ya. Man nama an salatin aw marida kutiba lahu makana ya'mal sahihan muqiman. Barang siapa yang tidur dari suatu salat atau karena sebab sakit, ya, man safara aw marada, ya, barang siapa yang safar, ya, atau karena sakit sehingga dia tidak bisa mengerjakan apa yang biasa rutin dia lakukan, maka tetap dicatat bagi pahalanya sholat sempurna. Misalnya begini, antum biasa sholat wajib berjamaah, kemudian antum tidak bisa pergi karena faktor sakit, maka antum sholat sendiri di rumah, tetap dicatat pahala sholat berjamaah di rumahnya. Paham ya? Tetap dicatat sholat pahala di rumah, sholat tetap dicatat sholat ini. Misalnya antum di rumah ini hujan, ya kan? Si muadzin sampai mengucapkan suatu derasnya hujan, sallu fi rihalikum, salatlah kalian di rumah-rumah kalian, wa fi riwayatin sallu fi buyutikum, salat di rumah kalian. Dia salat sendirian di rumah, maka tetap dicatat pahalanya salat berjamaah. Jadi barang siapa yang kata Nabi SAW, man hamma ya bihasanatin falam ya'malha kutibat lahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang sudah sangat ingin melaksanakan suatu kebaikan dan tidak dia lakukan dengan sebab luar, tentunya dicatat baginya sholat pahala sempurna. Misalnya seorang ingin melaksanakan haji misalnya, dia sudah mengumpulkan uang, ya, dia sudah daftar, ternyata keburu meninggal, maka tetap dicatat pahalanya dia sudah melaksanakan ibadah haji. Oleh karena itu banyak-banyaklah kita bertekad melaksanakan kebaikan. Dan sudah kita gerakkan rencana tersebut. Bukan sekedar wacana. Digerakkan pikiran kita, tenaga kita, langkah kita sudah ada. Enggak tercapai dengan sebab faktor luar, maka tetap dicatat pahala utuh. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak sia-siakan suatu amalan yang lahir dari keimanan. Faedah terakhir, ya, dari ayat tersebut, yaitu Allah tutup dengan lafadznya innallaha binnasi laufur rahim, dan Allah itu kepada manusia pengasih dan penyayang. Ya, dalam ayat ini Allah pengasih penyayang untuk seluruh manusia dengan kasih sayang Allah bersifat umum. Maksudnya apa? Allah berikan kesehatan kepada siapapun. Allah kasih hujan kepada siapapun, Allah kasih harta kepada siapapun, Allah kasih rezeki dunia kepada siapapun. Tapi untuk rezeki, bertambahnya ilmu agama, bertambahnya iman, meningkatnya ketakwaan, Allah tidak berikan kepada semua manusia. Hanya orang-orang yang khusus saja yang Allah sayangi dengan kasih sayang yang khusus yang Allah akan beri. Dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang disayangi oleh Allah dengan kasih sayang yang spesial, yang tidak sama dengan kebanyakan orang yang hanya diberikan kasih sayang umum, diberikan kenikmatan dunia, tapi tidak diberikan kenikmatan beribadah, kekhusyuan dalam ibadah, tidak diberikan kenikmatan takwa dan yang lainnya. Ya, demikian barangkali jamaah yang bisa kita kaji materi kita tentang soal Baqarah. Ini termasuk faedah yang paling panjang saya kira, sepanjang saya membahas Al-Baqarah. Ini sampai 18, biasanya sampai 13, ini sampai 18 ya. Tapi alhamdulillah kita bisa selesaikan di 2 pertemuan.
Ada pertanyaan? Kalau ada silakan. Sekitar 5 menit maksimal ya. Ya, betul. Jangan antum terus-terusan. Gantian yang lain, nanti yang lain gak kebagian. Antum udah sering. Yang lain, selain Pak Ian. Pak Ian ini termasuk orang yang Masya Allah paling aktif bertanya. Ya, coba yang lain juga seaktif Pak Ian. Pak Didin juga termasuk yang aktif. Jangan dulu. Yang lain, barangkali yang lain kasih kesempatan dulu. Ada bapak-bapak, ibu-ibu? Ya ini bapak silakan. Nah ini Masya Allah. Di luar materi boleh Pak? Boleh. Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Silakan Pak. Kita ingin mendapatkan ini ketegasan antara. Mendapatkan apa Pak? Ya. Mendapatkan apa? Mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Lebih lanjut enggak? Iya, antara Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa dengan fa'ini qorib. Dengan apa? Fa'ini qorib. Oh, fa'ini qarib ujibu da'wati ya baik. Sekian, bagaimana kita? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa? Bagaimana kita menggabungkan atau mencari jawaban pada 2 ayat yang terkesan kontradiktif, yang terkesan bertolak belakang. Barangkali begitu ya, atau kesannya mirip tapi kok beda begitu misalnya. Ya, seperti misalnya di satu ayat Allah menyatakan Allah itu beristiwa di atas arash, berpisah dari makhluknya, ya kan? Dengan di mana Allah mengatakan bahwa Allah itu dekat. Wa idza sa'ala ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Jika hambaku bertanya tentangku maka katakanlah aku dekat. Ya kan? Tapi lihat mana dekat yang Allah sebutkan pada lafaz berikutnya. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa setiap orang meminta kepadaku. Artinya qarib itu artinya Allah mendengar semua doa dan Allah akan kabulkan. Adapun zat Allah di atas. Nah gitu cara gabunginnya. Allah di atas tapi pendengaran Allah meliputi ke sesuatu sehingga tidak ada orang yang berdoa pasti Allah dengar, saking dekatnya Allah kepada mereka karena Allah Maha mendengar. Itu maksudnya. Ngerti nggak Pak? Bukan. Iya, Allah Maha mendengar. Gitu, seperti itu. Ada kebenaran Allah di langit. Sekarang begini Pak. Ada bulan di atas. Ya kan? Cahayanya kita di bulan purnama nih. Cahayanya menerpa kita di malam hari. Ya, kita bahkan mengatakan ya di bawah sinar rembulan, di bawah sinar rembulan. Sakingnya kita ungkapan itu, saking kita mengatakan bahwa begitu rembulan sangat dekat. Maksudnya apakah bulannya atau cahayanya? Cahayanya. Bulannya jauh tapi cahayanya menimpa kita. Allah itu di atas, tapi ilmunya meliputi segala sesuatu. Maka ketika Allah mengatakan Allah dekat, artinya ilmu Allah, pendengaran Allah itu meliputi segala sesuatu, ya, dan itu dekat kepada mereka sehingga, ya, saking maha berilmunya Allah tentang mereka, ya, tidak ada doa mereka yang tidak Allah dengar dan tidak Allah ketahui. Maka mana qarib, perhatikan ayat itu qarib. Kita lihat pada lafaz berikutnya, tidak ada doa yang mereka doa kepada Allah kecuali Allah akan kabulkan. Ujibud da'wata da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa orang berdoa kepadaku. Saking dekatnya Allah kepada mereka, artinya mendengar doa mereka. Maksudnya begitu. Bukan zatnya, tapi pendengaran Allah dekat kepada mereka. Ya, ada pun Allah di langit. Nah, begitu caranya ya, seperti itu. Kita bertemu dengan ayat wallahu ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Ya, bahkan disebutkan dia lebih dekat daripada kalian dengan urat nadi kalian misalnya. Ya, maka mana Allah bersama kalian itu artinya apa? Seperti misalnya Allah innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang yang sabar misalnya. Apakah mana kebersamaan Allah itu? Kalau zat Allah tidak bersama makhluk. Kalau zat Allah tidak bersama makhluk, tapi yang bersama makhluk itu adalah apa? Ilmunya Allah, pendengaran Allah, penglihatan Allah kepada orang mukmin plus pertolongan Allah kepada mereka.
Tidak saja Allah tahu, tidak saja Allah mendengar, tidak saja Allah melihat mereka, bahkan Allah berikan pertolongan dengan kekuatan iman yang Allah tambahkan taufiknya kepada orang beriman. Makanya mana Allah, sesungguhnya Allah bersama orang yang bersabar, artinya orang yang sabar itu Allah lihat mereka itu bersabar. Allah mendengar keluhan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah kuatkan, berikan hidayah kepada mereka untuk tetap bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Ini hakikatnya Allah menolong orang-orang yang bersabar. Sampai akhirnya Allah datangkan memang betul-betul pertolongan yang mereka harapkan kepada Allah selama ini. Adapun zat Allah tetap di langit. Sedangkan Allah lebih dekat daripada ulat lahir itu, maksudnya dekat di situ para ulama menafsirkan maksudnya para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mencatat, kan itu konteksnya kita lihat di surat Qaf itu, konteksnya itu ma yalfidhu min qaulin illa ladai qaribun atid. Ketika ayat disebutkan kita lihat konteksnya, ma min qaulin illa qaribun atid. Tidak ada suatu lafaz yang diucapkan kecuali padanya ada raqib dan atid yang mencatat dan mengawasi. Artinya malaikat di situ. Ya, adapun Allah tetap berada di atas bersama di atas arasy, tapi ilmu penglihatan Allah bersama makhluknya dan khusus kepada orang beriman, Allah tidak saja melihat, tidak saja mendengar, tidak saja mengetahui, bahkan Allah mengokohkan keimanan mereka. Ya, seperti itu. Ya, Pak Yan, bertanya apa Pak Yan? Ini udah lebih dari 5 menit nih. Ya? Hayya 'alas salahnya diganti. Tidak dengan hayya 'alas salat tapi sallu fi rihalikum. Itu. Nanti mah ke sini kan ini sering praktik di sini. Hah? Oh gitu. Ya sudah itu ya. Itu bacanya. Pak ini terakhir ya. Ini sudah lebih 5 menit. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang berkaitan dengan tadi yang diceritakan oleh Ustadz, jadi ada kaum yang tidak mengikuti ketika adanya pemindahan kiblat dari Palestina ke Mekah. Apakah golongan tersebut sampai saat ini ada keturunannya atau bisa disebutkan kalau ada keturunannya, kalau golongan itu golongan apa gitu Ustaz? Enggak tahu. Tapi yang jelas itu kan ada di Madinah, dan Madinah itu banyak orang-orang Yahudi yang menyembunyikan keyahudian kafiran mereka yang kita kenal dengan nama orang munafik. Ya Yahudi sampai ini masih ada. Iya kan? Yang tetap kekeh bahwa agama mereka lebih baik daripada agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena makanya ketika kiblat itu tadinya Palestina kan tempatnya Haikal Sulaiman tuh, kandangnya Yahudi kan tuh. Kok dipindahkan sih dari Palestina ke? Karena mereka tahu bahwa Palestina itu kan Bani Israel, ya kan? Nenek moyang Yahudi kan di situ. Tadinya orang Madinah menghadap ke Palestina, sekarang dihadapkan ke Mekah, tempat kakeknya Muhammad Ismail kan? Kenapa tadinya ke Ishak, ke Yakub, sekarang kok ke Ismail? Nah, itu mereka tuh keki banget. Itu juga di antara sebab-sebab kenapa orang Yahudi itu hasad. Gitu. Dan itu sudah kita kaji pada pertemuan yang telah lalu ya. Allahumma bisawab. Saya kira mungkin terima kasih kepada yang terus aktif bertanya. Jangan kapok terus bertanya, dan yang tidak aktif bertanya ya nggak harus aktif, tapi kalau ada pertanyaan jangan malu-maluin. Jangan malu-malu. Ya, ibu-ibu kalau mau bertanya, ya kalau malu boleh pakai surat, ya kalau boleh juga boleh pakai mic kalau bisa. Ya, dan kita tidak 5 pertanyaan dulu sehari ini dari studio, karena ini sudah mendekati maghrib, biar ada persiapan dulu itu semuanya. Ya barakallahu fikum, semoga Allah berikan barokah buat kita semua, menjadikan ilmu yang kita dapatkan bermanfaat, melahirkan amal yang Allah terima. Amin Allahumma amin. Ya jazakumullahu khairan, ada afu. Ya subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.